Jadi waktu Bung Hasan Nasbi masuk ke ruangan ini dia pangling dengan settingnya nih. Biasanya kan kita hadap-hadapan ya. Heeh, Ini kan padahal ini sebenarnya dulu kita bikin begini, heeh. udah Hasan, itu karena waktu itu kita mengangkat tema bola, soal Oh, timnas lah iya iya gitu. iya Jadi iya. kan biar kelihatan kayak, kayak di TV-TV Iya, gitulah itu. kalau studio TV kan kayak Iya, begini gitu, iya formatnya iya. begitu. Iya Terus iya. keterusan gitu. Jadi Oh, jadi kita, memanfaatkan ini untuk mhm. suasana baru lah gitu. Iya iya iya, menarik. Selamat datang Bung Hasan di Coklat TV Terima dan kasih selamat tahun sudah. baru ya. Oh iya, selamat Ini tahun baru saya juga. ini tapping pertama ini tahun baru ya. Jadi kita ini Wah, ini kehormatan mengawali. Hah? kehormatan nih tapping pertama Iya, tahun baru tapping di pertama Cakra juga. gitu. Jadi betul-betul kita pengen melihat tahun politik ke depan ini seperti apa gitu. Nah, saya kan kemarin nonton di podcast-nya di kanalnya Bung Hasan, Mhm, Hasan Nasbi, juga bahas soal political outlook ya, mhm, pandangan politik ke depan 2026 seperti apa gitu. mhm. Meskipun memang fokusnya lebih ke aspek geopolitik dan Iya, politik domestik lah gitu iya ya. iya. Nah, saya kali ini pengen melanjutkan itu tapi memfokuskan kepada politik domestik. Iya iya. Nah, ini kan ada beberapa isu menarik nih, Mhm, udah. Jadi ada beberapa yang saya kira perlu kita bahas lah terkait mhm, dengan politik di Indonesia. mhm, 3 hal yang saya ingin bahas itu. Pertama iya. soal keramaian di medsos terkait dengan, penampilannya Panji. Mhm mhm, Panji Pragiwaksono kan bikin, pentas yang tayang di Netflix dan ramai sekali kan, gitu. mhm. Dan itu kemudian, wah ini pokoknya sebagai sesuatu yang kritik cerdas terhadap situasi politik mutakhir. Semuanya kena gitu kan. Mmm, Prabowo, Gibran, semuanya kena lah gitu, dikritik oleh dia. iya KDM, iya iya. segala segala aspek dia Mhm lucutin. mhm. Yang Anies kedua, kena nggak? eh, Anies kena nggak? Anies ya menarik nih, Heeh, pertanyaan menarik karena Anies nonton sebenarnya, mhm, ada di shoot gitu nonton terus nggak di shoot lagi, heeh. tapi nggak kena sama sekali. Oh, iya iya. Jadi ini Waduh. pertanyaan yang langsung meng-highlight Nggak, saya cuma pengen tahu aja Anies pokok kena nggak gitu. persoalannya. Iya, itu pertanyaannya yang Iya iya membuat iya. kita, "Oh iya ya, bener ya," gitu. Jadi soal Panji, gimana udah Hasan melihat, tentang Panji dan keriuhan yang terkait dengan Panji? Ya kalau saya sih sebenarnya kalau nggak ditanya juga pasti nggak komentar ya. Mmm, Karena ya akhirnya semakin panjang, waktu kita, menyelami politik Indonesia, itu memang harusnya kita semakin tenang untuk menyikapi sesuatu. Dan bahkan juga nggak perlu reaktif berlebihan terhadap sesuatu hal. Ya diendapkan dulu aja, diendapkan, diresapi, kadang-kadang mungkin perlu dinikmati dulu, ya kalau ditanya orang kita kita komentari. Karena saya ngelihat ini kan, ya bagian dari, survival mode-nya dia mmm, sebagai seorang pekerja seni, iya dia survival mode-nya kayak gitu. Metode bertahan hidupnya, ini lagi bertahan hidup aja. mmm, Cuman, angle dan, genre bertahan hidupnya dengan memaki-maki pemerintah, atau memaki-maki tokoh tertentu mmm, gitu loh. Supaya apa? Supaya dapat captive market-nya gitu loh. Misalnya gini, orang yang anti pemerintah itu kan ada captive market-nya. ya, Orang yang, nggak suka dengan Pak Jokowi misalnya ada captive market-nya juga. Orang yang nggak suka dengan Pak Prabowo juga ada captive market-nya. Nah, captive market ini yang mau dia monetize kan, untuk dia bisa bertahan hidup gitu mmm, loh. Jadi bukan sesuatu, wah ini kritik, saya nggak menganggap itu kritik. Bagian dari hiburan yang sedang dia tampilkan aja, mmm, tapi hiburan untuk mendapatkan audiens, cara tentu mendapatkan pendapatannya, angle-nya dengan menyerang pemerintah atau orang yang lagi, memerintah atau mungkin sosok tertentu yang juga punya haters gitu. Ya kayak gitu aja sih saya melihatnya. Saya juga melihatnya sama aja sama kayak orang jualan di pasar ini. mmm, Eee, Kalau dulu itu saya kan sering ikut ibu saya ke pasar tradisional kalau di Bukit Tinggi. Kalau di pasar tradisional itu kan tukang cabe misalnya 10 berderet-deret tukang cabe itu semua teriak tuh.
teriak-teriak tuh, teriak makin kencang teriaknya, ada yang melucu-lucu supaya orang Dalam bahasa Minang ya? dalam bahasa Minang, supaya orang mampir beli cabai di tempat dia kan gitu. Ya, ya. Jadi makin keras teriakannya ya mungkin mungkin dalam rangka supaya orang nengok kan gitu. Sama juga makin keras komedinya mungkin juga dalam rangka dapat atensi kan. Jadi ini sama aja kayak yang jualan cabai di pasar menurut saya Hmm. ini. Lagi berusaha untuk jual cabai Ya, ini gitu. ya. Supaya apa ya? Supaya ada yang beli, supaya dia juga bisa bisa bertahan hidup. Atau kayak angkot di Kota Padang itu dulu. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya angkot-angkot kayak gitu ya. Jadi kalau di Kota Padang itu dan beberapa kota di Sumatera itu, angkot-angkot itu tuh eh, adu sound system. Hmm. Jadi pasang sound system tuh angkot tuh Ya. supaya apa? Supaya laris. Kenapa laris? Karena apakah angkotnya nyaman? Belum tentu. Apakah senang nggak? Tapi captive market yang suka jedak-jeduk di dalam angkot tuh ada. Anak SMA, anak SMP, terutama laki-laki, itu semakin keras jedak-jeduknya, kayaknya semakin gagah kalau dia naik Hmm. angkot itu gitu loh. Nah, hubungan simbiosis antara Panji dengan audiensnya ya kayak gitu juga gitu loh. Apakah itu misalnya baik untuk fasilitas umum, transportasi publik? Mungkin enggak, karena itu polusi suara. Hmm. Apakah itu naik karena misalnya nyaman? Enggak, kenapa? Karena merasa keren aja ikut di naik angkot yang jedak-jeduk itu gitu loh. Nah, kalau misalnya angkot jedak-jeduk itu kemudian misalnya di tengah jalan ada yang berhenti, "Oh, lu polusi suara lu. Tolong berhentiin jedak-jeduknya." Itu mungkin yang anak SMA, anak SMP itu turun tuh mukulin orang yang Hmm. alasannya apa? Karena, kenyamanan mereka dengan jedak-jeduknya itu terganggu. Ya sama aja simbiosisnya. Ya, ya. Jadi orang yang nonton Panji itu sama kayak anak-anak muda yang waktu itu ngerasa keren, naik angkot jedak-jeduk, ya Panjinya sendiri ya seperti angkot jedak-jeduk itu. Hmm. Semakin keras jedak-jeduknya, semakin tertarik anak-anak ini untuk alasannya kan nggak ada alasan yang rasional untuk Hmm. itu. Hmm. Hmm. Jadi saya ngelihatnya sama kayak angkot jedak-jeduk itu aja. Atau misalnya, kalau misalnya lebih dalam lagi bilang, "Oh itu kan kritiknya sama pemerintah masuk, Hmm. pemerintah nggak benar segala macam." Kalau saya justru berpikir sebaliknya. Jadi kalau misalnya show dia saya nggak tahu tuh show itu di mana, kalau misalnya tiketnya penuh, ada yang beli, oh itu berarti pemerintah nggak seperti yang dia omongin loh. Itu artinya ekonomi cukup baik sehingga Hmm. ada orang mau beli tiket untuk sebuah tontonan yang tidak berfaedah kayak gini gitu loh. Iya apa yang bisa Iya, dibawa iya, pulang iya, dari iya. tontonan itu? Hiburan terus terang sih saya kemarin kurang merasa lucunya. Hmm. Karena misalnya kalau stand up comedian itu kan ada setting yang dibangun kemudian diakhiri dengan punchline yang, oh ya kita ketawa gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Tapi kalau ini cuman untuk memuaskan, apa ya, untuk mengafirmasi rasa tidak suka terhadap orang-orang tertentu. Jadi dapat di-feeding lah, Hmm. Hmm. apa, rasa tidak sukanya dapat feeding lah. Ya. Tapi lucunya saya terus terang mohon maaf ya, dari cuplikan-cuplikan mungkin ada yang lucu, tapi Hmm. dari cuplikan-cuplikan ini saya ngelihat nggak lucu Hmm. sama Hmm. sekali. Tapi ada orang yang bersedia beli tiket sekian ratus ribu mungkin, saya nggak tahu harga tiketnya atau mungkin satu Ada juta yang jutaan, mungkin, ya, ya, ya. untuk berarti ekonomi masyarakat cukup baik nih. Hmm. Karena biasanya kan kalau ekonomi nggak baik orang nggak akan mengeluarkan tiket untuk acara-acara yang Ya. tidak berfaedah kayak gini kan gitu. Orang lebih milih untuk beli kebutuhan, kebutuhan umum apa, kebutuhan Kebutuhan pokok pokok, ya. atau kebutuhan-kebutuhan experience yang lain lah. Bukan tontonan yang mungkin dibawa pulang juga nggak bisa, dijadikan pegangan hidup juga nggak bisa, gitu kan. Merubah cara pandang kita terhadap sesuatu agar lebih baik juga nggak bisa, gitu loh. Hanya mem-feeding rasa-rasa tidak suka dan kebencian Hmm. terhadap orang tertentu aja, puasnya di sana gitu. Nah, kalau ada orang yang berani, ngeluarin duit untuk itu kan berarti ekonomi sebenarnya cukup baik. Hmm. Tidak pemerintah nggak seburuk yang dia Yang dia, iya, karena yang dia kalau lagi buruk tampilkan. nggak mungkin ada yang beli tiket untuk Selain soal ekonomi juga aspek politik kan. Fakta bahwa dia bisa mengkritik sedemikian atau ya jadi melakukan apa ya, ya itu ya juga serangan terhadap bukti tokoh-tokoh bahwa itu. selama ini tuduhan-tuduhan nggak demokratis, pembungkaman ini nggak dibungkam, Hmm. tuh dia dia sah-sah aja tuh Iya, iya. yang begitu dan ya Kalau itu zaman Orde Baru, iya kalau dia bilang itu kalau misalnya itu dari zaman-zaman yang misalnya ini rejim otoriter ya pulang dari sana mungkin sudah nggak lain balik. cerita, sudah lain cerita. Ya kalau buat saya anggap aja itu sebagai penghibur Hmm. dan penghibur yang memang sedang, menjual hiburannya, kan lagi ngamen nih, lagi menjual hiburannya
dengan angle yang dipakai. Hmm. Angle yang dipakai adalah menyerang pemerintah. Karena mungkin kalau angle-angle yang pro pemerintah mungkin susah bikin ininya, Ya. mengemasnya mungkin susah. Dan jangan juga dianggap ini sebagai seorang kritikus. Hmm. Jangan dianggap ini juga sebagai sebuah orang yang menjalankan kritik sosial. No, enggak. Karena saya ngelihat lah pola-pola komunikasi dia, bagaimana dia ini itu semua demi bertahan hidup aja. Saya lihat waktu itu karena kenapa saya jadi perhatian saya, karena waktu itu saya lihat postingannya damai. Ketika misalnya terjadi huru-hara akhir Agustus lalu, Oke. itu Panji mungkin di antara sekian SJW yang suka mengkritik pemerintah yang postingannya damai-damai. Hmm. Soal cinta, soal wah ternyata di dunia nyata di GBK tidak seserem yang digambarkan di media sosial. Banyak orang yang seperti nggak ada kejadian apa-apa kok, orang tetap lari pagi, ini segala macam. Karena dia mau tampil. Oh, oke. Karena kalau dia tidak membangun kepercayaan diri kayak gitu, nanti orang nggak jadi datang ke show-nya dia gitu loh. Itu Lihat aja postingannya ya, dia ya. itu. Semoga aja abis nonton ini nggak dihapus tuh postingan itu. Postingan damai-damai, Ya. postingan lari pagi. Kalau Anda cinta silakan datang. Terus ada postingan tulisan, wah seolah-olah nggak serem kok seperti yang ada di media sosial. Ini damai tenang-tenang kok di GBK. Karena dia mau mentas di sana. Hmm. Jadi ini mekanisme bertahan hidup aja. Ya, ya. Kalau enggak kan orang bisa lihat loh, kok dia tiba-tiba bukannya harusnya dia bagian dari yang memanas-manasi situasi ya, kok tiba-tiba postingannya aman Hmm. dan damai karena lagi. Tapi kalau dia nggak ada mau rencana buat show di tanggal-tanggal segitu, mungkin dia ikut manas-manasi suasana itu. Hmm. Jadi ini mekanisme Ya, untuk ya. bertahan hidup. Adik-adik saya yang di Total Politik itu kan juga korban dari mekanisme dia bertahan hidup. Ingat nggak soal kasus Asian Value? Iya, iya, betul, betul. Saya masih ingat itu. Itu kan dia yang minta untuk tampil di Di Total Totpol, Politik ya. karena sebagai bagian dari promosi dia untuk show-nya dia. Untuk show-nya dia itu bagian promosi dia minta tampil di Total Politik. Tapi habis itu dia kan nggak peduli. Pokoknya dia yang center of gravity-nya dia anak Total Politik dikuyo-kuyo sama dia di sana. Hmm. Bahkan habis tayangan Total Politik pun dibantai habis juga sama dia di tayangan kanal pribadi dia. Apa? Ya. Kan harusnya terima kasih. Misalnya gini, saya minta sama Mas Hal, saya udah nggak ada yang merhatiin saya nih, gitu. Saya tampil dong di Cokro TV misalnya. Walaupun belum pernah sampai hari ini saya minta tampil kan. Saya tampil dong di Cokro TV gitu. Tapi Mas Hal saya habisi. Mas Hal saya sikat, Cokro TV-nya saya hantam. Etis nggak jadi orang? Awalnya kita yang minta tolong, tapi kanal yang memfasilitasi kita Ya. kita hancurkan. Bahkan orang host-nya kita bikinkan siaran sendiri untuk gitu. Bahkan anak Total Politik itu saking keselnya itu ya nggak mau balas WA dia kan. Tapi nggak mau balas di WA dia pun dia jadikan konten. Ini host Total Politik nggak mau bahas Iya, iya. WA saya lagi nih. Terus kalau kebetulan pas main bola waktu itu dia bercanda, lu jangan patahin kaki gua ya di sini. Terus anak Total Politiknya bilang, gua kalau mau matahin kaki lu nggak perlu di dalam pas main bola gitu. Dijadiin konten sama dia percakapan itu, direkam, dijadiin konten. Emang niatnya jahat untuk bertahan hidup. Ya, ya, ya. Center of gravity-nya harus dia ini. Jadi jangan dianggap ini kritikus nih, saya yakin secara moral nih, cuman kan kita nggak enak aja ngomongin yang kayak gini-gini gitu loh. Membesar-besarkan orang yang kayak gini kan ngapain dibahas. Jadi saran saya nih buat pemerintah, buat tokoh-tokoh yang namanya disebut, kalau dibercandain kayak gitu, bercandain balik aja orang ini gitu loh. Nggak usah dianggap serius Ya, gitu ya, loh. ya. Ini kayak angkot jedak-jeduk aja ini lagi rebutan anak-anak muda supaya mau naik angkotnya dia gitu. Nah, itu menarik nih poin soal analogi atau membandingkan dengan angkot dan tadi tukang penjual yang Iya, tukang jual cabai jual cabai di pasar aja. Minang itu di tempatnya Bung Hasan. Karena kan artinya kan pada akhirnya tujuannya itu kan supaya dagangannya laku kan. Iya, jualan Supaya aja. kalau dalam politik supaya menang. Apakah dia untuk memperbaiki negara? Saya nggak yakin. Iya. Saya Nah, nggak yakin saya tapi itu. pertanyaannya apakah itu efektif? Karena gini, Efektif misalnya buat apa? terhadap tujuan menang. Karena kan betapapun Menang apa? Panji ini kan track record-nya kan dia bagian dari Anies.
Ya nggak dan apa-apa itu Anies nonton. bebas Nah, lah itu. waktu Anies kampanye, Hmm, debat gitu hmm, misalnya, kan Anies cara untuk meng-counter hmm, itu kan dengan hmm, meng-underestimate kan, hmm, hmm, menjatuhkan lah hmm, gitu hmm, soal skor hmm, 11 hmm, gitu kan. hmm. Tapi kan itu ternyata bumerang. Nah, sekarang Panji melakukan hal yang sama misalnya terhadap Gibran Hmm. yang dikritik oleh Tompi, oleh Dokter Tompi, Ya, body shaming kayak saya gitu-gitu. Nah, itu mohon maaf ya, saya kalau tujuannya tadi, nggak masuk ke dalam materinya dia. oke, Karena nikmati aja lah materi itu sebagai kalau buat saya ya, 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 ya. sama kayak opini dinikmati aja. Kalau itu argumentasinya argumentasi akademik, opini, saya mau bantah opini itu nggak apa-apa. Tapi lawakan mau saya bantah itu kayaknya turun Hmm, derajatnya agak jauh. Saya membantah sebuah lawakan itu biarin aja. ya, ya, ya. Kita tunjukkan saja soal-soal soal-soal lain. Jadi kalau dia mau ngelawak soal itu gitu, saya juga nggak yakin dia misalnya kalau Anies menang dia pasti nggak bisa ngelawak lagi dong. Hmm, Dia mau ngata-ngatain Anies kan nggak ya, ya. mungkin. Kecuali dia ini, oh dia senang Anies menang karena dia bisa nebeng jadi pejabat di sana nanti gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anies menang dia masih tetap di jalur stand up comedy nggak laku dia. Hmm, Karena kan angle-nya harus menyerang orang yang sedang yang sedang berkuasa. Captive market yang paling paling loyal itu biasanya orang yang anti pemerintah, mau 10%, mau 20%, tapi itu kan captive market yang bisa di monetize gitu loh. tapi captive market itu saja kan Hmm. membuat dia nggak Kalau atau soal menang, kelompoknya nggak menang gitu loh maksud saya. iya biarin Jadi aja, kalau ya dia bagus kan. pengen memperluas captive market Hmm. harusnya Ya tidak nyerang personal gitu. ngapain kita kasih nasihat supaya menang maksudnya saya nggak mau masuk ke situ, kita juga dengan moralis gitu bilang, "Oh nggak bisa menang kamu kalau kayak gitu, kamu kalau kayak gini." Ngapain kita kasih nasihat, biarin aja dia begitu gitu loh. Kalau kita tahu dia kesandung ngapain kita Iya, iya, kita kasih tahu, udah biarin aja kalau mau kesandung gitu. itu. Saya sepraktis itu kalau berpolitik dan Heeh. nggak usah baper-baperan gitu loh. Udah sering dimaki-maki orang kok, udah sering maki-maki, dibully dan nggak ada baper apa-apa Mhm, aja. mhm, mhm. Apakah dia bisa menang atau enggak nanti wallahu alam lah. Gitu, tapi saya yakin juga ini bukan dalam rangka menang-menangan kok, lagi dalam rangka bertahan hidup aja Iya, kok. iya. Kan iya kita tahulah sulitnya bisnis hiburan itu, apalagi dia ngelola bisnis itu juga kan kita tahu cerita-cerita karyawan-karyawannya bagaimana nasibnya gitu. Dan ini lagi agak jaya dikit nih gitu. Mmm. Jadi semoga nanti karyawan-karyawannya bisa dapat, dapat bayaran tepat waktu. Kan doa kita itu aja, Iya, Mas. iya, iya. Semoga dapat bayaran yang layak, bayaran tepat waktu gitu aja gitu. Jadi mendoakan yang terbaik lah. Mendoakan yang terbaik gitu. Oke, sekarang kita Dan membahas jangan khawatir juga bahwa ini akan jadi pembentukan opini. Enggak, ini dimakan oleh orang-orang yang memang dari sananya dahaganya adalah dahaga untuk membenci pemerintah gitu loh. Jadi nggak usah terlalu khawatir berlebihan iya, gitu. iya, iya. Enggak, soalnya sebenarnya bukan khawatir, tapi dari segi kan karena Anies ikut nonton tuh, meskipun di-shoot hanya Bahkan sekali. misalnya mau Anies ikut nonton, Ganjar ikut nonton, nggak usah Enggak, khawatir kalau itu. tujuannya itu nanti Hmm. pengen menangin Anies dengan cara yang sama seperti ini, apa Nah, apa memperluas captive market gitu loh. Jadi ini ya biarin aja orang usaha kan maksudnya. Dan nggak banyak juga pilihan yang bisa mereka pakai, hmm, biarin aja orang usaha tuh, banyak usaha lain juga kalau untuk dalam rangka kompetisi politik. Tapi hari ini ya itu hiburan tuh, ya hiburan. Wah, kalau nanti misalnya ada unsur pidananya biar kan dia juga udah punya pengalaman dengan masalah kaum adat mhm, di Toraja kan, karena sembarangan-sembarangan ngomong, kemudian bermasalah dengan kaum adat juga mungkin keluar duitnya lumayan banyak juga itu. mmm, Jadi nggak apa-apa kasih lah gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Kalau perlu nonton di Netflix lah supaya agak nambah iya, royaltinya iya, gitu iya. gitu. Oke, Panji selesai pembahasannya, kita bahas soal pilkada, pilkada langsung dan, Iya, yang akan diganti, konon akan diganti dengan pilkada DPRD. Nah, di mhm, konten Bung Hasan obrolan warung mhm, yang saya sebut di awal itu kan Bung Hasan membahas soal ini juga ya, mhm, soal pilkada ini bagian dari ya perubahan desain politik. Nah, ini menarik karena, apa namanya, memang narasinya seakan-akan kalau, mhm, terjadi, pilkada mhm, oleh DPRD, mhm, maka demokrasi selesai, mhm, gitu ya. Itu mhm, yang mhm, berkembang kan. mhm, Jadi ini, bagaimana Bung Hasan melihat soal ini, mhm, kan sebentar lagi jadi UU ya, atau sebentar lagi dibahas dalam mhm, dalam forum yang lebih resmi. mhm, Tapi mhm, kan kemarin ada pertemuan 4 ketua parpol, mhm, Bahlil, kemudian mhm, Zulhas, Dasko dan Caimin, itu kan mhm, kemudian dilarikan ke soal
wacana pilkada langsung ini? Ya, ini disclaimer dulu ya. Saya ini kan konsultan politik. Hmm, Nah, sebagai seorang konsultan politik, saya tentu lebih senang pilkada langsung. Minimal ada pekerjaan buat saya gitu. hmm. Ya kan gitu tuh. Ya, ya. Jadi itu urusan dapur lagi tuh kan. Tapi minimal saya ada pekerjaan itu saya bisa bungkus dengan retorika altruistik tuh. Hmm, Wah, ini demokrasi jangan sampai dilucuti. Jangan sampai kita kembali ke orde baru dan ya, segala ya. macam. Padahal saya ngomong ini supaya saya tetap bisa dapat pekerjaan bisa. Dan ini kan maksudnya kayak begitu tuh. Jadi yang bungkusannya bungkusan altruistik itu bisa saja ada kepentingan kita dalam, Hmm, makanya saya bilang boleh nggak kita mendiskusikan ini dengan kepala dingin. Artinya ini bukan perdebatan antara surga dan neraka, bukan perdebatan antara kebenaran dan kebatilan, bukan perdebatan antara demokrasi dan anti demokrasi. hmm. Saya sampai hari ini memang lebih senang pilkada langsung, Mas. Walaupun saya selalu punya catatan sejak tahun 2010 itu saya punya catatan bahwa kok ada pilkada gubernur sih buat apa? Karena kan gubernur selain DKI Jakarta tuh bukan kepala daerah otonom. Ya. Dia nggak punya wilayah loh. Gubernur Jawa Barat itu keluar dari gedung sate, bukan wilayah dia lagi Hmm, itu. hmm. Wilayahnya wali kota Bandung itu. Semua sertifikat-sertifikat tuh urusannya di kota Bandung itu. Kependudukan urusannya di kota Bandung itu. Yang otonom itu kan wali kota, Bupati. bupati. Ya. Nah, kenapa dia nggak punya teritorial otonom, kok dia dipilih? Dengan luasan yang begitu Hmm. luas, dengan biaya pilkada yang juga mungkin nggak kira-kira, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan daerah-daerah lain. Levelnya provinsi itu memang mungkin ya nggak usah pilkada. Hmm. Karena dia bukan kepala daerah otonom, ya kan? Ya. Dan anggaran yang murni anggaran dia itu kan nggak banyak. Semuanya kan sebagian besar dana mampir tuh. Berapa APBD-nya? Sekian triliun, tapi itu kan dibagi buat kabupaten kota. Dia kan perwakilan, kalau dalam undang-undangnya gubernur itu adalah perwakilan pemerintahan, perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi dia kan harusnya secara esensi koordinator para bupati dan wali kota aja. Hmm. Kalau gitu kan sebenarnya bisa ditunjuk aja itu sebenarnya. Bisa seperti kayak penunjukan menteri gitu ya? Iya bisa kayak gitu, menteri yang ditaruh di daerah, Ya, sama aja itu. ya, ya. Sebenarnya kan konsepnya kayak gitu karena provinsi adalah desentralisasi. Hmm, hmm. Dekonsentrasi bukan desentralisasi. Ya. Nah, kalau di level kabupaten kota, pilkada kan masih masuk akal. Termasuk soal biayanya masih masuk Hmm, akal, hmm. jangkauannya masih masuk akal, biaya penyelenggaranya masih masuk akal. Nah, bukalah diskusi di soal yang kayak gini. Hmm. Nah, maksud saya ketika partai-partai kemudian mengusulkan ada oh pilkadanya tidak langsung, jangan langsung main tutup pintu, jangan langsung main banting pintu, nggak bisa gitu, banting pintu, enggak. Ayo kita diskusikan, apa alasan Anda, ini alasan kami kayak begini. Jadi perdebatannya perdebatan kepentingan nih, Hmm. bukan perdebatan surga dan neraka yang seperti yang ada sekarang gitu. Melucuti demokrasi, menginstal. Bahkan mungkin memang kita kan harus jujur juga, di Papua sekarang ada banyak daerah kan nggak one person one vote, kan pakai sistem noken. Hmm. Kan kita juga harus jujur tuh, setelah bertahun-tahun masih dengan sistem noken, pileknya dengan sistem noken, pemilihan kepala daerahnya dengan sistem noken. Benar nggak kita nggak mau perwakilan dalam soal yang kayak gitu? Kita kan nggak mau membuka diri dan nggak mau jujur aja selama ini bahwa masih ada tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Hmm, Makanya hmm. banyak opsi, taruh aja opsi itu di atas meja. Tapi jangan main banting, jangan gebrak-gebrak meja ketika diskusi. Buka dengan kepala dingin. Diskusikan, karena masih ada waktu nih untuk berdiskusi nih. Hmm. Jadi saya juga nggak langsung mendukung, "Ayo dukung pilkada tidak langsung dengan alasan gini-gini." Ayo kita buka dulu dong. Hmm, hmm. Kitab sejarah kita buka. Pernah dulu di zaman dipilih DPRD itu, karena nggak ada ukuran legitimasi yang bisa disepakati bersama, habis satu orang kalah dia bawa massa tuh. Dia dia segel-segel tuh kantor DPRD. Kejadian juga kok. Hmm. Jadi kita buka saja semua fakta-fakta sejarah itu. Ya, ya. Atau kalau misalnya Hmm. yang dikhawatirkan soal suap gitu misalnya Iya. kan
Katanya bagaimana kalau bukan hmm, suap, sorry, money politics. iya, Money misalnya politics. bisa nggak benar di sini juga dihilangkan? Iya, iya. Kan soal money politik misalnya apakah money politik itu kesalahannya siapa? Hmm. Apakah korban yang harus dihukum atau orang yang melakukan kesalahan itu harus dihukum? Kalau money politiknya bisa ditegakkan hukumnya, kenapa kita tidak memperkuat aspek penegakan hukum? Itu kan diskusi banyak aja. Mhm, mhm, mhm. Walaupun ya buka aja semua literatur. Kan misalnya gini, kalau orang-orang ilmu politik itu kadang-kadang suka melupakan buku-buku babon yang atau ilmuwan-ilmuwan politik babon yang sudah pernah menulis soal ini. Misalnya tahun 59 atau tahun 60 itu Seymour Martin Lipset itu pernah nulis. Kira-kiranya begini, jadi kalau semakin makmur sebuah Ya, negara, semakin tinggi income per kapita masyarakat sebuah negara, maka makin mungkin dia mempertahankan demokrasi. ya. Itu tesis terkenalnya Lipset itu. Tangan tesisnya Lipset Ya, itu ya, gitu. Itu kan juga bukan sembarang ilmuwan, ilmuwan politik. Jadi ya. kalau kita ingin demokrasi ini panjang, maka kita fokus dulu lah sama kemakmuran. Ini kan untuk menjawab pertanyaan, mau kemakmuran dulu apa demokrasi dulu? Hmm. Lipset bilang, ya sebaiknya makmur dulu kan itu. Ya. Karena kalau kamu sudah makmur, kamu makin bisa mempertahankan. Kenapa? Kalau kamu makmur berarti pendidikannya bagus. Cara berpikirnya juga sudah lebih lebih rasional. Mobilisasi-mobilisasi politik mungkin sudah semakin minim. Kartel politik juga mungkin bisa diminimalkan. Kenapa? Semuanya sudah otonom, Hmm, hmm. mudah mandiri nih, pilihan politiknya sudah mandiri. Bukan nanya sama dukun lagi pilihan politiknya, bukan nanya sama air kemenyan lagi pilihan politiknya, bukan buka-buka hitungan-hitungan primbon atau mohon maaf ya, hitung-hitungan segala macam Hmm. untuk pilihan pilihan politiknya, tapi sudah sepenuhnya rasional. Maka kalau sudah sampai pada kemakmuran tertentu, Anda bisa mempertahankan demokrasi. Atau misalnya studi, kalau studinya kan kuantitatif, ini studinya si Adam Przeworski. Hmm. Itu tahun 2000 kayaknya. Market and Democracy kalau nggak salah Iya, judulnya. dia Democracy dia and bikin Market. list data tuh. Ya, ya. Pokoknya kalau $1.000 income per kapitanya, sebentar aja demokrasinya nih. Hmm. Hancur habis itu tuh. Tapi kalau di atas $6.000 pada ukuran pada waktu itu, income per kapitanya untuk ukuran saat itu ya. Sekarang saya nggak tahu Hmm, ekuivalennya hmm. berapa. Maka makin mungkin dia untuk nggak ada satupun negara demokrasi yang tumbang demokrasinya untuk orang yang pendapatan per kapitanya di atas 6.000. Ya. Tesis dia pada waktu itu. Nah, sekarang kita dari fakta-fakta yang terjadi di dunia itu kita carilah titik keseimbangannya. Demokrasi ini kan juga gula-gula yang disampaikan ke kita itu oleh siapa? John Locke, George Rousseau Hmm, itu abad hmm. 17 abad 18. Sebelumnya kan nggak tahu kita nih soal kedaulatan rakyat ini gitu. Sebelumnya ribuan tahun kan mandat dari Tuhan aja Ya. ini gitu. Bahkan sebelumnya demokrasi itu citranya jelek. Demokrasi itu di zamannya Yunani dulu citranya Iya, jelek karena rusuh. ya. Karena rusuh, semua orang ngerasa paling benar, paling paten gitu loh. Maunya dia yang harus diikuti oleh. Nah, kita dalamilah untuk konteks Indonesia. Hmm. Tentu kita punya ciri khas juga. Demokrasi dikata orang, tapi kan di sila keempat kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Nggak salah juga kok. Gitu. Jadi nggak harus semuanya demokrasi seperti penafsiran orang-orang barat ini. Hmm. Karena orang-orang barat ini juga ngomong-ngomong demokrasi kan kalau sesuai dengan keinginan mereka aja. Ya. Kalau begitu nggak sesuai sama keinginan mereka, bahkan hal paling jahat pun bisa dilakukan oleh negara demokrasi gitu. Contoh terbaru ya Venezuela itu. Iya, itu semua negara demokrasi, champion demokrasi menganeksasi negara lain. Yang diktator-diktator itu di mana-mana tuh nggak pernah bisa lakukan itu tuh. Hmm. Bahkan mikirin itu pun mungkin nggak pernah diktator-diktator itu. Korut misalnya aneksasi Korea Selatan, nggak kepikiran buat Hmm. kayak gitu. Semua negara yang menganeksasi dalam 40 tahun terakhir itu semuanya negara demokrasi. Yang nyerbu Irak tuh negara demokrasi, yang nyerbu Afghanistan tuh negara demokrasi, yang nyerbu Somalia tuh negara demokrasi, Tunisia apa segala Hmm. macam, Aljazair itu yang ngancurin negara demokrasi semua. Nah, kita pikirkan yang cocok buat kita itu yang seperti apa. Hmm. Saya belum mau berposisi pada satu kesimpulan, tapi Ya, buka semuanya. ya. Ini poin soal Buka bahwa semuanya. jangan dilihat dengan kacamata Kacamata itu. kebenaran versus kebatilan gitu ya. Kebenaran versus kebatilan. Jangan melihatnya Kan saya begitu. pernah bilang sama beberapa teman, kita itu pernah duduk-duduk 21 orang.
mengatasnamakan, entah siapa yang ngasih mereka surat mandat, pokoknya mereka mengatasnamakan rakyat Indonesia. Heeh. 21 orang duduk-duduk, kamu jadi presiden ya, jadi presiden dia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kan Iya, 21 orang aja. betul betul. Yang ngasih mandatnya Jepang. Duduk-duduk mereka, siapa presiden kita ini? Ah, ini presiden kita, ini wakil presiden kita. Jadi mereka Hmm. atas nama rakyat Indonesia, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Pernah kita begitu kok. Pernah kita dengan demokrasi perwakilan. Ya. Ya kan? Pernah kita dengan John Locke kan sebenarnya juga pengennya demokrasinya perwakilan. Nggak semua orang juga bisa bicara dan menyampaikan apa yang mereka mau, diwakilkan saja. Ya. Yang semuanya kehendak umum ini kan kayak si J.J. Rousseau ini. Jadi apapun itu harus kehendak umum gitu. Apapun itu harus berdasarkan voting dan pilihan. Nah, itu kan kacau juga kalau mau kayak gitu. Jadi hari ini dudukan aja masalahnya. Ya. Benar nggak ini? Kalau misalnya nanti pilihan-pilihan ada yang dipilih secara langsung, menurut saya harus ada yang tetap dipilih secara langsung. Kalau sudah siap dia, masyarakatnya sudah siap, dan itu dia daerah otonom, kan kalau daerah otonom nggak dipilih langsung tuh rasanya mungkin akan agak-agak kurang Ya, sreg. ya. Ya nggak apa-apa. Atau jalan tengahnya tadi yang Bung Hasan sebutkan tadi, bahwa di level kabupaten Iya. dan wali kota ini mungkin sesuatu yang jangan-jangan ini bagus langsung. Iya. Tetapi kalau gubernur mungkin Ngapain? justru malah enggak Ngapain? gitu ya. Kecuali undang-undangnya diganti. Dan itu bagian dari Itu diskusi pun saya punya tentang pikiran yang berbeda kan. Heeh. Ada mix lah. Ada yang saya setuju pilihan langsung, ada yang saya tidak setuju dari sisi teori nih. Ya, ya. Bahkan ada daerah-daerah yang teman-teman di Papua sampai hari ini mau pilihan apapun, mau pilihan gubernur, mau pilihan DPRD, mau pilihan, dia serahkan ke Ondo Afi kok. Pakai noken-noken aja, nanti Ondo Afi yang ini bagi ini kamu segini, ini kamu segini suaranya. Tapi kan faktanya masih ada yang begitu Ya, gitu. ya, ya. Jadi kenapa kita menutup pintu untuk diskusi bahwa faktanya juga masih macam-macam nih, tingkatan-tingkatan kita juga masih macam-macam. Kalau mix kenapa enggak? Ya. Untuk beberapa daerah yang mungkin dari sisi anggaran dia belum betul-betul siap. Coba bayangin ada negara yang benar-benar nggak mandiri secara APBD, dia harus menggelar pilkada 2 putaran. Daerah ya? Ada daerah. Bukan negara. Daerah yang misalnya sama sekali belum mandiri secara APBD, dia gelar pilkada 2 putaran, habis duitnya buat itu. Tapi ada daerah yang benar-benar secara pendidikan sudah oke. Ya kelas menengahnya mungkin sudah terbentuk dengan baik. Anggarannya memadai, dia mau bikin pilkada 3 putaran juga dia cukup gitu. Bikinlah pemilu. Ya. Jadi ini nggak ada nilai-nilai saklek di sini nih. Ya, Coba pahami peradaban kita, pahami kebiasaan-kebiasaan kita, pahami kondisi negara kita, pahami juga soal-soal keuangan. Jangan bilang juga nggak masalah soal keuangan. Masalah soal keuangan itu matters kok soal keuangan itu gitu. Jangan bilang nggak masalah. Nah ini ngomong soal keuangan, ini saya jadi ingat bahwa argumen yang dikemukakan oleh Sugiono sebagai sekjen ya atau jubir Gerindra kan bilang bahwa demokrasi langsung itu mahal, boros. Sementara kita butuh penghematan, pokoknya efisiensi lah. Gitu. Dan ini kemudian, tapi kan kemudian ada yang secara nyinyir bilang, ya kalau gitu pakai sistem kerajaan aja. Paling itu nanti bunuh-bunuhan antar putra mahkota, tapi kan ngirit gitu. Iya, itu yang saya bilang kenapa harus ekstrim ke ekstrim. Itu kan sama kayak perdebatan surga dan neraka. Iya. Gini loh, ada daerah yang sangat damai, ya kan? Ada yang ekonominya bagus, tumbuh, nggak ada juga orang ribut-ribut demokrasi di sana. Gubernurnya nggak dipilih kok. Gubernurnya turun-temurun kok. Ada daerah di Indonesia kayak begitu kok. Tapi tenang, damai, nggak ada orang ribut-ribut demokrasi di sana. Iya. Bahkan ketika diramaikan soal demokrasi, pilkada langsung, ditolak diprotes. Maksudnya pahami keragaman kita yang kayak begini gitu loh. Dan kita kayak nggak mau buka mata gitu. Ini maksudnya DIY lah gitu ya, supaya jelas. Memang iya. Kan gubernurnya nggak dipilih, kan turun-temurun aja. Seumur hidup jadi gubernur. Nggak apa-apa kok. Jadi jangan semuanya jadikan demokrasi ala barat itu sebagai sesuatu yang harus dijalani juga oleh semua negara. Jangan juga jadikan demokrasi liberal ala barat itu sebagai sebuah standar kebenaran. Karena sekarang juga demokrasi lagi membusuk kok. Dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, demokrasi juga lagi membusuk kok. Mereka tiba-tiba kalau misalnya demo pro Palestina ditangkap orangnya.
Kalau demo pro Israel dia biarin kayak gitu. Hmm. Demokratis nggak? Terus tiba-tiba sekarang ada muncul gerakan kanan, anti imigran ini, anti imigran itu, masuk ke negara kami. Lah kamu, negara dia kamu bikin kacau balau terus, nggak pernah kamu bikin tenang, ya dia imigrasi lah ke negara kamu gitu. Ke negara Anda. Ini kan lama-lama nanti Eropa berbahasa Arab itu menurut saya tuh. Kenapa? Karena Timur Tengahnya dan Afrika Utara nggak pernah mereka bikin tenang. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang kulit putih kan. Iya anggap aja itu, Eropa jadi Eurabia gitu. iya anggap aja itu hukum karma. Tuh. Karmanya nenek moyang kalian dulu bikin kacau di daerah. Jadi kita juga harus ngelihat bahwa efek sebuah kebijakan, sebuah perilaku itu mungkin nggak berhenti hari ini. Tapi untuk jangka panjang. Kita sudah memilih jalan, kita mau demokrasi. Demokrasi kita demokrasi Pancasila. Bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita demokrasi Pancasila. Ini dasarnya nih. Kecuali Anda mau bilang Pancasila itu tidak demokratis. Ya. Yang kayak gitu-gitu loh, buka aja. Tapi Pancasila juga sebuah ideologi yang terbuka, dia nggak menolak pemilihan langsung. Kan begitu. Ya. Tapi tidak mewajibkan adalah pemilihan langsung, tiap sebentar pemilihan langsung, tiap sebentar pemilihan langsung. Dan juga ini juga saya kira yang perlu Jadi buka diskusi aja. buka Jadi jangan diskusi ngambil dan kesimpulan khususnya dulu. tadi itu yang udah Hasan bilang di podcastnya itu bahwa ini adalah ya bagian dari perubahan desain politik. Ya. Ya desain politik, desain ekonomi berubah itu soal furu'iyah lah gitu ya. Soal pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Yang mungkin ini pilihan baik, ini pilihan baik, kita cari yang paling banyak baiknya. Nih, Jadi misalnya teman-teman saya parlementer dengan presidensialisme gitu iya, misalnya. kita kan sama-sama baik sebenarnya iya. gitu ya. Ya kalau misalnya dibilang, kenapa harus dibatasi 2 periode? Karena presidensial misalnya. Oke. Tapi di parlementer kayak Angela Merkel mungkin 17 tahun dia berkuasa, nggak ada yang nyuruh dia berhenti. Ya. Dan tetap demokratis. Tetap demokratis kok. Ya. Kenapa? Karena dia parlementer. Kan gitu. Jadi pilihan-pilihan ini nggak ada pilihan surga dan neraka ini. Bukan pilihan baik buruk dan bukan kemunduran demokrasi. Bukan melucuti demokrasi. Kita memilih mana yang agak-agak. Jadi gini, kalau saya memilih seperti Lipset. Kalau kamu di ujungnya mau berdemokrasi, kamu kejar dulu kemakmuran. Ya. Ada negara-negara yang transisinya dari otoritarian ke demokrasi itu smooth. Karena memang mereka sudah sesuai dengan teorinya si Przeworski sama Lipset tadi. Ya. Taiwan misalnya. Taiwan dari otoritarian ke demokrasinya smooth sekali begitu dia mencapai income per kapita tertentu. Atau Korsel, Jepang. Ya. Singapura aja yang sudah melewati income per kapita segitu masih takut-takut dia ngebuka demokrasi. Dan nggak ada juga yang teriak-teriak Singapura tidak demokratis. Cuman saya aja yang ngomong Singapura nggak demokratis itu paling cuman saya. Tapi ada nggak di antara kita yang ini menafikan bahwa Singapura kehidupannya baik? Nggak mau ada demokrasi, nggak ada urusan sama masyarakatnya. Karena kalau kita kumpul-kumpul di ruangan ini udah berapa deh? Udah lebih dari 5 orang kumpul-kumpul bicara politik langsung ISA tuh. Iya, ISA ya. Iya. Internal Security Act itu diambil aja tuh, nggak pakai ditanya-tanya tuh. Langsung masuk ke rangkeng hal. Ngapain kamu bikin podcast politik itu? Bukan hanya Singapura, Malaysia juga kan ISA masih ada kan? Ya tapi beda, dia demo boleh. Oh, oke. Beda. Ya. Misalnya perlakuan Internal Security Act-nya beda. Kalau di Singapura sampai ke politik. Dan orang merasa bahwa ya udahlah itu bagian dari kan yang lucunya Singapura lah gitu. Yang lucunya Singapura yang begitu, kemudian dia punya ICS menulis soal kebangkitan otoritarianisme di Indonesia. Yang nulis si Yves Burton. Iya. Diterbitkan di Singapura. Ngomong soal kebangkitan otoritarianisme di zaman Jokowi di Indonesia. Makanya saya bilang waktu itu, itu orang ICS boleh nggak kalau misalnya menerbitkan buku tentang otoritarianisme di Singapura. Jadi banyak di antara kita ini yang hipokrit Ya. Tapi kita nggak mau sadar. Nah, kenapa kita nggak mau sadar? Literasi kurang. Kalau membaca sesuatu itu yang pendek-pendek aja videonya, nggak mau bicara cari cerita yang nggak panjang. Banyak loh podcast bermutu di dalam maupun luar negeri yang agak panjang. Dan itu kalau semakin kita ikuti, semakin tenang pikiran kita. Nggak gampang meledak-ledak, nggak gampang marah-marah, nggak gampang emosi. Untuk menanggapi sebuah perubahan, sebuah ide, sebuah wacana. Kayak gitu itu. Jadi kita ngerti sejarah. Ya kalau kita ngerti sejarah kita,
Nggak gampang kita marah Mhm, kok. mhm. Dan untuk menjadi nggak gampang marah itu kan memang mensyaratkan sebuah situasi perdebatan Ya, yang tadi itu, kerangkanya itu bukan, kebatilan versus ya, kebenaran, ya, dunia surga dan neraka dan ya. lain. Nah, tapi masalahnya udah Hasan, di medsos kita, Mhm, bukan medsos kita lah ya, mhm, di ranah publik mhm, kita di mhm. Indonesia ini kan suhu panasnya Heeh, itu mostly ya dipicu oleh, pembelahan yang mhm, terjadi dalam dunia politik ya, mhm. yang basisnya itu tadi itu, kebenaran versus keadilan, sorry, kebenaran versus kebatilan, Iya, iya. atau pro demokrasi versus buzzer gitu Iya. misalnya, Itu versus itu kayak gitu-gitu. it Nah, kita juga mungkin korban film Hollywood. mmm, Yang isi filmnya kebenaran versus kebatilan. Atau, satu orang superhero bisa menyelesaikan masalah seluruh umat ya, manusia. ya, Jadi yang tertanam di kepala kita ya emang begitu. Jadi kalau ada apa-apa kalau saya ngerasa saya benar berarti orang lain salah. Jadi saya harus mencap dia dengan segala macam perkataan, istilah, labeling yang menunjukkan bahwa dia adalah penjahat, mmm, gitu. penjahat atau penjilat gitu Iya. ya. Atau kalau ada ketemu satu orang yang kemudian berani ngomong, yang menyuarakan aspirasi kita, kita daulat dia sebagai seorang superhero. Mmm, Dia nanti ini akan menyelesaikan ini kayaknya nanti ini mesayahnya. Ini nih satrio peningitnya yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Kan kita sudah beberapa kali, buntulah dengan melihat ada satu orang superhero nanti, oh ternyata skandalnya ini. heeh, Ada orang yang diidolakan ternyata skandalnya begini. Ya karena kita selalu berharap ini malaikat, ini nabi, orang tanpa dosa, orang turun dari langit atau dari surga yang akan menyelesaikan Mesayah kan? mhm, mhm, Nggak begitu, ini politik, ini semua manusia biasa dengan segala macam kelebihan dan kekurangan dia. Nah, orang yang melewati pengalaman, jenjang pengalaman tertentu, orang yang melewati, ujian-ujian tertentu, mungkin dia akan lebih baik cara dia mengambil keputusan dibandingkan orang mmm, lain. Nah, orang ini yang mungkin yang mau kita daulat sebagai pemimpin. Apakah dia nggak ada kekurangan? Dia pasti ada kekurangan. Apakah dia punya aib? Dia pasti punya aib. Jadi berhentilah cari nabi, cari mmm, mesayah itu berhenti gitu. iya, Itu cara berpikir tuh result dari pikiran hitam putih, logika biner. Kenapa? Karena kailnya pendek. mhm, mhm, Ini dan kail kail pendek ini nggak bisa buat dibawa mancing di laut nih. ya, Terus dia mencoba untuk mengukur laut dengan kail yang pendek itu. Makanya pepatah orang Melayu, kalau kail panjang cuma sejengkal, laut dalam jangan diduga. mmm, Salah semua nanti. Termasuk analisis-analisis politik soal bangsa dan negara ini banyak dikerjakan oleh orang yang nggak punya literasi, mmm, pengetahuan sejarah nggak ada, pakai perasaan aja nih kail-kail sejengkal ini kan. Kemudian dia kasih tahu Indonesia begini, pendek sumbu kita ya, nanti. ya. Nah, saya ingin kembali ke soal poinnya Mhm, udah Hasan tadi, soal mhm, berhentilah memesiahkan mhm. atau mencari mesiah Siapapun ya, siapapun. atau mencari orang yang, wah pokoknya ini dia santo lah gitu Mhm, ya dalam mhm, politik. mhm, Tapi kan ini gejala pensantauan atau mencari orang penyelamat yang orang suci dalam politik itu, atau sebagai orang yang mhm, dianggap dialah yang bisa menjadi tumpuan mhm. nasib demokrasi. Pada saat yang sama kan selalu didampingi, disertai dengan pensetanan Iya, terhadap pihak yang itu lawan itu gitu ya. logika Ini biner. kan sebenarnya Nah, kalau kalau hasrat misalnya untuk gini, mencari Mesias itu selalu dia iya, santo, selalu bayangin aja gini, kalau kita nganggap orang lain itu setan, nanti 5 tahun lagi kamu gabung sama dia, kamu gabung sama setan, iya, iya. atau kamu berubah jadi setan. Kan politik ini kan nggak pernah ada pembelahan yang benar-benar saklek. Mhm, Hari ini PDIP dengan Pak Jokowi bencinya kira-kira ke ubun-ubun, kita kan nggak tahu 5 tahun lagi. mmm, Dulu Pak Prabowo berapa periode sama Pak Jokowi, bentroknya nggak kira-kira, terus tiba-tiba gabung. Ya kalau misalnya kamu anggap itu orang setan, kamu nanti berubah jadi setan atau mmm, pas gabung sama dia kamu berubah jadi setan atau kamu gabung sama setan. Yang gitu aja iya, pilihannya. iya. Jadi nggak usah disetan-setanin juga semua orang gitu loh. Termasuk kita juga tiba-tiba, "Wah ini, oh yang ini." Tapi tiba-tiba dia dia, gabung sama kita, apakah kita yang berubah jadi setan atau dia berubah jadi baik kan ya? Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Iya, 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 Karena iya. sekali lagi politik itu pertarungan kepentingan. Kepentingan Anda versus kepentingan saya. Kepentingan mereka versus kepentingan kita. Dan mereka itu pun mungkin nggak satu pihak, ada 2 pihak, Mmm, 3 mhm. pihak.
Bukan pertarungan biner juga, mungkin pertarungan segitiga, mungkin Mhm. pertarungan segi empat. Kadang-kadang yang berdua gabung lawan dua, bisa begitu juga. Ya, ya. Terus kalau yang lain kita anggap setan, kita gabung sama setan, kan nggak begitu. Mhm. Dan implikasi dari pandangan bahwa politik itu adalah atau demokrasi adalah pertempuran kepentingan, Hmm. itu kan ya berarti jangan mutlak-mutlakan gitu Jangan ya. mutlak-mutlakan. Jadi, ya ujung-ujungnya itu tetap harus dilihat, harus ada kompromi, harus Mana ada ada konsensus gitu mana ya? ada politik negasi yang kemudian bisa 100% bisa misalnya, eee, apalagi dalam konteks Indonesia ya, kecuali hanya 2 partai nih. Mmm, Kalau dengan multi partai ini nggak bisa, pasti ada kompromi-komprominya nih. Bahkan pola koalisinya akan bisa berubah-ubah setiap 5 tahun, bisa berubah-ubah. Nah, kalau kita benci banget sama orang, makanya saya juga nggak benci-benci amat juga sama Anies. mmm, Siapa tahu nanti dia mau jadi teman saya, kan nggak iya, tahu iya, saya. Ya biasa aja iya, ngelihatnya gitu loh, gitu. Kalau dia nonton Panji ya nggak apa-apa, gitu. Tapi hari ini dalam konteks ini kita analisis dia sebagai itu aja. iya, iya. Mereka lagi bertahan hidup kok gitu. Nah, masalahnya itu adalah sebuah Mmm, upaya the wisdom of compromise heeh, itu yang sebenarnya adalah ciri dari demokrasi mmm. sebagai bagian dari Nah itu satu pertempuran lagi. Nah, kepentingan, itu membikin frustasi kelompok yang tadi itu, kecenderungannya pengen mencari santo, iya. terus yang berbeda dengan dia dianggap setan gitu. Iya, nanti kan dikulik-kulik lagi, "Lah kamu dulu benci sama dia kok sekarang kamu gabung sama dia?" Diulik-ulik lagi dulu postingan yang lama sekian Iya, tahun iya, lalu. iya. Ya kalau air besar tepian berubah. Jadi kalau masanya berganti, kemungkinan juga keputusan kita berubah. Mmm, Kan ini pilihan-pilihan praktis, iya, iya. urusan kepentingan, kayak gitu. Oke, nah ini mungkin bagian akhir saya nggak tahu apakah Mmm, perlu ada semacam heeh, closing remarks lah dari heeh. ulasan tentang political outlook ke depan, singkat. 2026 itu, saya nggak mau jadi tukang ramal, tapi 2026 itu nanti mungkin, eee, kita akan berhadapan dengan misalnya tuntutan-tuntutan masyarakat yang yang meminta bukti dan kualitas dari janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau misalnya, eee, dunianya panas di luar, mungkin juga suasana di dalam mungkin ke Mmm, bawah panas. Dan cuaca ke bawah panas ini bisa dipantik oleh apapun, namanya rumput lagi kering. Rumput lagi kering itu puntung rokok bisa bisa ngebakar satu ladang, satu satu kawasan padang rumput, nah gitu. Nah, jadi memang kita harus hati-hati menyiapkan pendingin, AC-nya memang harus diservis, sirkulasi udara kita juga harus baik supaya apa, cuaca panas di luar, di dalam nih lebih adem lah. mmm, Kalau sudah lebih adem kita bisa diskusi, pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, "Ini loh yang kita lakukan." Masyarakat juga bisa dengan inilah, dengan lapang dada meluangkan waktu untuk memahami, "Ini loh, oh iya." Nggak langsung detik ini melihat sesuatu, nggak pakai verifikasi, nggak pakai apa, langsung bereaksi. Yang dituntut nanti mungkin memang implementasi dan kualitas dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah ke masyarakat. Lapangan kerja, mmm, bukan hanya sekedar jumlah, tapi lapangan kerjanya, tampak dan berasa. Soal misalnya kualitas makan bergizi gratisnya sekarang oke, sudah ada di mana-mana, sudah banyak, tapi kualitasnya harus diperbaiki. Ini yang akan dituntut oleh masyarakat. Bagaimana dengan pertarungan politik? Pertarungan politik ini kalau nggak dikanalisasi dan nggak direm oleh presiden, kalau dibiarkan misalnya, "Udahlah bebas kalian mau bertarung-tarung aja dulu." Pertarungannya terjadi lebih cepat. Itu nature-nya politik. Orang mmm, maksudnya tiap hari orang tuh mikir untuk bersaing kan. iya, iya, Bahkan di dalam sebuah pemerintahan aja yang di bawah presiden itu biasanya juga berkompetisi itu. Nah, kalau ini tidak dikanalisasi dulu dengan baik, tidak diorkestrasi dulu dengan baik. Jadi maksud saya dilepasnya itu, dilepas gongnya itu nanti 2008 aja, mau bertarung, bertarung deh 2008 gitu loh. mmm, Tapi kalau kalau sekarang ada pertarungan-pertarungan kayak gini mungkin agak menghambat, cita-cita pemerintah, oke, agak menghambat apa yang diinginkan oleh pemerintah. Makanya Pak Prabowo kan berkali-kali bilang, "Kompak tuh penting. Kita harus bagian dari kesebelasan, jangan ngegolin ke gawang sendiri," misalnya mmm, gitu. Nah itu pikirannya sudah benar. Nah sekarang yang di koalisi, yang di bawah-bawah mau mendengarkan itu apa enggak?
Walaupun sebenarnya ini secara teori iya begitu. Saya tahu paham ini susah karena ini pikiran nih, nggak bisa juga nggak mikir 2029 kan. Iya, iya. Walaupun sekarang baru 2026 pasti ada tuh yang sudah mikir sampai ke 2029. Nih bagaimana nih kayaknya nih kompetitor saya nih. Bagaimana kalau kita sikat dulu dari lebih awal. Ya itu akan tetap terjadi lah. Tapi sepanjang presiden on hands on gitu. Hmm. Jadi pegang Ya. semuanya, saya rasa akan tetap terkendali. Gitu. Jadi nanti mungkin kompetisinya hari ini kalau dalam pikiran orang itu kompetisi untuk jadi cawapres kan. Hmm. Ya, ya, Jadi ya. makanya kalau ada serangan-serangan ke Mas Gibran itu misalnya ya masuk akal lah. Karena pasti ada kompetisi untuk Ya. menjadi cawapres. Dan dalam Hari konteks ini itu kan orang akan melihat Pak Prabowo sebagai mungkin sejauh ini satu-satunya capres. Hmm. Kalau enggak satu-satunya berarti capres yang paling kuat dan sangat kuat untuk di tahun 2029. Pandangan per hari ini. Ya. Kita nggak tahu nanti pandangan 2 tahun, 3 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi pandangan per hari ini pasti begitu. Nah, kalau pandangan per harinya begitu berarti yang di bawah-bawah lihat, ya peluang saya kalau gitu jadi orang nomor 2 nih. Hmm. Siapa saja kompetitor udah mulai lirik-lirik. Siapa saja kompetitor saya buat jadi nomor 2 nih. Kira-kira kayak gitu. Ya, Jadi panasnya di level itu kan. itu pun sudah lumayan panas itu. Itu pun sudah lumayan panas itu kayak gitu. Oke, terima kasih udah Hasan Hmm. Nasbi atas obrolannya Ya. dan diskusinya. Ya. Dan saya kira ini sebagai awal yang menarik lah untuk kita jalani lah awal tahun baru nih. Oke, terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu. Hmm. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.